Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis Pekan Biasa ke-28, 13 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 47-54. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degei SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini dengan tema hidup benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu diajak untuk hidup benar. Namun, percayalah bahwa tidak semua kebenaran dapat diterima. Seringkali dalam hidup bersama kita memilih untuk berbohong demi berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk mengamankan situasi atau posisi diri kita. Kebohongan semacam ini amat kita akrab karena sifatnya yang menguntungkan. Perlu diakui bahwa demi mengejar kenikmatan duniawi, kita rela berbuat apapun termasuk mengandaikan kebenaran. Kita takut untuk hidup benar sebab ada banyak resiko yang menanti sebagai ganjarannya. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi adalah sekelompok orang terpelajar di kalangan bangsa Yahudi. Mereka mengetahui banyak kebenaran tentang iman dan hukum. Namun sayangnya, mereka kerap menyembunyikan, bahkan memanfaatkannya demi keuntungan sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk menegakkan kebenaran tersebut. Maka mereka berkehendak agar orang lain juga mengalami yang sama
sebab mereka tidak mau disaingi. Yesus sungguh kecewa atas kenyataan demikian dan ingin agar mereka segera berubah, sehingga dalam Injil saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Yesus menegur mereka dengan kata, "Celakalah." Sayangnya, teguran Yesus ini tidak dilihat sebagai wujud kepedulian atas hidup mereka. Mereka malah menanggapinya sebagai ancaman. Mereka berpikir bahwa Yesus berkata demikian karena ingin mempermalukan mereka di depan umum dan membuka kedok kebohongan mereka. Karena itu, mereka terus mengintai dan membanjiri Yesus dengan berbagai soal jebakan. Tujuannya agar bila Yesus keliru menjawabnya, mereka memiliki alasan untuk menghakimi dan menghukumnya. Syukurlah niat ini tidak terpenuhi, karena sampai kapanpun kebenaran tidak akan terkalahkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai murid Yesus, hidup benar adalah identitas utama setiap pribadi kita. Kita tidak boleh menjadi budak kemunafikan, karena kemunafikan itu ibarat bom waktu. Bila nanti meledak atau tersimak semua kebohongan kita, rasa malu akan menghantui hidup kita selamanya. Maka, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup apa adanya, sebab hidup tanpa topeng itu selalu menenangkan dan juga menyenangkan. Tidak mudah menuntut orang lain pada kebenaran dan keberhasilan. Kita lebih suka menyelamatkan diri dan meraih sukses untuk diri sendiri. Tidak jarang kita juga iri pada keberhasilan orang lain. Hari ini kita diajak untuk berjiwa heroik, mengalah semua ego, dan tetap rendah hati dan bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat putramu telah kau karuniai berkat rohani di surga kepada kami. Syukur kepadamu atas kasih yang kau anugerahkan kepada kami, agar kami kudus dan tak bercela di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.